Halo teman-teman, kembali lagi dengan kelompok kita di video kedua. Apa itu sih Mei dengan tentang video kedua? Di video kedua kita akan membahas isu yang sama, yaitu tentang penolakan pembangunan gereja di Indonesia, tapi dari sudut pandang Pancasila. Oke. Baiklah, hari ini saya akan mewawancarai narasumber saya. Halo, saya Rastika Ayu, mahasiswa semester 3 Bisnis Digital Jakarta Global University. Nama saya Bapak Rusdiansa, tinggal di Keramat Jati, Jakarta Timur, Kota Jakarta. Ya, nama saya Hairul, umur saya 48 tahun. Saya tinggal di Jakarta dan dulu saya kuliah di Universitas Indonesia. Iya Kak, menurut Kakak, sebagai warga negara Indonesia, negara dengan slogan Bhinneka Tunggal Ika, bagaimana tanggapan Kakak terhadap kasus tersebut? Oke, Bhinneka Tunggal Ika itu artinya berbeda-beda tapi tetap satu jiwa ya. Jadi sudah jelas sekali kalau kita betul-betul berpegang pada slogan ini, kita tentunya harus mengayomi gitu loh. Harus seperti yang sudah saya bilang tadi, kita harus sadar bahwa negara Indonesia ini memiliki peraturan, memiliki Pancasila dan undang-undang, dan peraturan itu harus setara dengan slogan Bhinneka Tunggal Ika ini agar bagaimana kehidupan bernegara ini bisa menjadi rukun gitu. Kita juga bisa lebih aware, lebih peduli terhadap masyarakat walaupun memiliki keberagaman. Saya sangat setuju karena kita kan negara Pancasila atau Bhinneka Tunggal Ika. Di sini ada hak warga juga ingin mempunyai tempat ibadah yang layak dan yang bagus, di mana jamaahnya itu ada. Kalau kita bicara penolakan rumah ibadah sekarang ini, kita harus lihat dulunya, ya kan? Jadi gini, zaman Soeharto itu istilahnya kalau dulu itu, kalau sekarang kan namanya zaman reformasi. Jadi waktu Pak Soeharto turun dari jabatan presiden, ya kan, kita memasuki era baru yang namanya era reformasi. Nah, era reformasi ini yang kita bicara tentang kebebasan orang berpendapat. Makanya demo itu dikenal setelah era reformasi. Zaman Soeharto itu tidak ada demo, apalagi demo-demo terkait penolakan rumah ibadah. Itu zamannya Soeharto, hal-hal seperti itu bisa ditangkap sama negara, karena yang menolak di malah dulu istilahnya kalau anti agama itu sama aja anti Pancasila, itu identik dengan PKI, komunis. Ya komunis, zaman dulu yang kayak komunis itu sudah pasti di penjara ya. Menurut Kakak, bagaimana cara meningkatkan kesadaran tentang hak minoritas dalam pembangunan tempat ibadah? Baik, menurut saya sebelum kita menyadari bahwa terdapat hak minoritas dalam negara ini, kita harus menyadari dulu bahwa kita ini adalah makhluk sosial. Kemudian kita berada di negara Indonesia ini, ada yang namanya Pancasila. Pancasila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dan kita tidak boleh egois bahwa memang di Indonesia ini terdapat banyak keberagaman suku, agama, dan ras seperti itu. Jadi kita yang pertama harus menyadari dulu kita ini adalah makhluk sosial untuk menghargai makhluk sosial lainnya. Oke, terima kasih atas waktunya. Nama saya Arifin Darmo Wahyu. Ya, kebetulan saya bersekolah di sekolah Kristen. Tinggal di Depok Lama. Nah, gitu. Jadi memang Depok Lama itu boleh dibilang mayoritasnya orang-orang Kristen Katolik lah. Ya, Jalan Pemuda, Jalan Siliwangi, Jalan Kartini, itu semua udah mayoritas gitu. Jadi di luar itu baru banyaknya Muslim gitu. Orang-orang Muslim yang tinggal di luar dari Depok Lama itu. Nah, jadi Pak Arifin memang sejak dulu, sejak kecil ya, sampai sekarang banyak berteman dan banyak berada di lingkungan umat Kristiani ya? Ya, boleh dibilang seperti itu. Karena pada saat yang bersamaan, ya, itu orang tua saya menyekolahkan saya di marijuana itu. Dari kakak saya nomor 1
ya, yang sekarang umurnya sudah sekitar 70 tahun, sampai saya yang paling terakhir ini anak nomor 6 sekolahnya di Marjuwana. Dan kebetulan orang tua saya pun berkecimpung di sana. Tetap orang tua saya itu Muslim, tetapi mereka karena orang tua saya bisa berbahasa Belanda, dan di situ kebetulan juga mayoritas di Depok Lama itu karena banyak orang-orang yang keturunan Belanda ada di situ, dan orang tua saya juga ngajar bahasa Belanda di situ pada saat yang bersamaan. Jadi saya disekolahkannya di Marjuwana gitu. Mungkin kita bisa bahas sedikit perihal topik yang mau kita angkat di interview kali ini. Pak Arifin tahu nggak perihal isu yang belakangan ini sedang ramai, yaitu pelarangan pembangunan rumah ibadah yang terjadi di beberapa tempat di Indonesia? Pernah dengar nggak mungkin? Atau mungkin justru pernah punya pengalaman pribadi perihal topik tersebut? Kalau masalah larangan seperti itu dari zaman saya juga sudah ada. Sudah ada? Sudah ada. Dari zaman saya, tetapi itu biasanya minoritas banget. Misalnya di daerah yang memang mayoritas Muslim nih, Muslim mayoritas. Terus tiba-tiba ada 2 orang 3 orang bikin gereja. Pertama di rumahnya nyanyi atau apa, dia kan memang seperti itu kan. Terus adalah larangan tetangga-tetangga isu ribut. Terus kemudian mau bikin gereja, akhirnya karena udah banyak mau bikin gereja juga dilarang. Dari RT, RW-nya juga kadang-kadang tidak diberikan izin atau bagaimana. Karena memang masyarakat di situ ya mayoritas hampir mungkin 95% Muslim. Yang itu ya itulah karena pengertian mereka juga mungkin tidak terlalu paham gitu, dan memang hal seperti itu pasti terjadi. Yang dia tahu hanya di Depok Lama saja yang sudah ada gereja. Dari saya lahir pun gereja sudah berdiri tuh tegak. Ada yang namanya GPIB itu udah berdiri sejak saya SD pun udah megah-megah semua, bahkan lebih megah daripada yang ada di Depok, dan masjid-masjid yang ada di Depok belum ada yang bagus. Itu Depok Lama lebih bagus, tetapi tidak pernah Depok pun diserang sampai saat ini masalah agama oleh orang Islam. Belum pernah kejadian seperti mungkin di Ambon Islam Kristen perang. Di Depok Lama sejak saya lahir sampai saat ini belum pernah tuh yang namanya perang antar agama, belum pernah terjadi. Mudah-mudahan tidak akan terjadi kalau memang orang-orangnya paham akan bermasyarakat. Di Indonesia kan itu udah disetujui beberapa agama, ada Islam, ada Kristen, ada Buddha, ada Hindu, ya kan, ada Konghucu, terakhir ada 5 agama. Ya jalanin aja masing-masing. Kalau misalnya ada kekurangan kelebihan masalah masyarakat, itu kan sebetulnya ada yang bertanggung jawab gitu loh. Kalau soal larangan menurut saya pribadi nih, kita juga sebetulnya sebagai umat Kristen nih misalnya, kalau hanya segelintir orang, untuk apa juga buat satu gereja di satu kampung yang memang kita hanya beberapa orang. Kita ke gereja yang besarnya saja datang kalau dekat gitu, kecuali dia mau bikin kebaktian di rumah masing-masing. Oh saya ke rumah kamu, kita bikin kebaktian kumpul. Oh ke rumah kamu, kita bikin kebaktian kumpul. Itu nggak apa-apa. Sama seperti orang Islam kalau datang ke rumah kita tahlilan, atau kita salawat bersama di rumahnya, atau ada hajatan dia kumpul-kumpul ngaji, silahkan, nggak apa-apa sebetulnya. Kalau menurut saya nggak boleh begitu ada orang Kristen di depan, misalnya di depan rumah kita, terus dia tiba-tiba dia undang teman-temannya, terus dia di situ bernyanyi. Ya, emang begitu agamanya, sambil bernyanyi, kasihnya seperti sungai, damainya seperti sungai. Terus tiba-tiba orang Muslim dia lu, itu nggak boleh, itu nggak. Ya nggak boleh, itu hak dia. Gitu loh menurut saya, dan makanya itulah yang harus diberi pengertian kepada seluruh bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke gitu. Dua-duanya juga harus punya empati kalau untuk seperti itu. Kapan kita harus melakukannya, kapan tidaknya gitu. Menurut Pak Arifin sendiri, dari yang tinggal di Depok nih, yang kerukunan agamanya sepertinya lebih oke daripada di daerah lain. Kira-kira bagaimana sih sebagai seorang individu yang mungkin ini ya beragama Muslim juga, pun saya yakin Pak Arifin adalah orang dengan semangat Pancasila juga. Bagaimana kiranya menumbuhkan semangat kerukunan Bhinneka Tunggal Ika tersebut ke orang-orang lain yang mungkin, terutama mungkin mahasiswa juga ya, yang sebagai agent of change, agen perubahan nih. Apa nggak mungkin ada saran atau mungkin ada
tips mungkin ya ketika hidup di daerah yang multikultural, berbeda bahasa, berbeda agama juga. Ada nggak nih Pak? Kalau saya sih sebetulnya gini loh, orang itu apalagi seorang mahasiswa, artinya pendidikannya udah cukup SD, SMP, SMA, mahasiswa. Artinya secara pengetahuan, baik itu tentang nasional, internasional, tentang agama, itu dia harus pandai sebetulnya. Harus tahu kapan harus bertindak, kapan harus tidak. Nah, ini masalahnya kalau agama itu memang ras, apalagi ras kita bilang ya, itu memang agak susah untuk memberikan orang pengertian. Apalagi kalau udah memicu salah satu yang sensitif gitu. Makanya untuk menghindari itu semua, sebaiknya kita nih yang memang berbeda agama, ya kita nggak perlu berdebat sampai sejauh yang kita, kecuali dia memang ingin melakukan sama-sama ingin agama lu kayak gini, agama gua kayak gini, coba kita bahas sama-sama. Ada perbedaan apa nih sebetulnya agama gua sesuai nggak sih ininya, dalil-dalilnya bener nggak sih, ayat-ayat ini bener nggak kan? Itu terserah kalau udah pengetahuannya cukup. Tapi kalau selama kita belum pengetahuannya cukup, ya kita nggak usah debatin gitu loh. Berbahaya kalau kita debatin, sebab kita sama-sama nggak sampai. Nanti kalau dia bilang begini, contohnya aja gampang. Orang Kristen tuh sholatnya sembayangnya nyanyi gitu kan. Nanti kalau kita dibilang kok orang Muslim juga sembayangnya nunggang-nungging, apa bedanya? Jadi ya sudah, dari ajaran kita pun kita udah ada tuh yang namanya agamamu, agamaku, agamaku. Lakum binukum waliyadin gitu ya. Nah itu yang itu ikutin aja. Itu ikutin. Udah nggak akan ada yang namanya konflik gitu menurut saya. Karena apa? Saya dari kecil lahir belum pernah mendapatkan konflik agama sampai umur saya sekarang masuk di 60 gitu. Di Depok Lama belum pernah tuh konflik agama gitu. Kalau konflik soal Ambon sama mungkin suku bisa saja tadi, tapi pun belum gitu. Padahal di Depok Lama itu bermacam-macam ras ada di Depok Lama. Ada Manado, ada Sabang sampai Merauke ada di sini. Karena mereka memang dulu kita kasih informasi di Kastelen itu memang ngajak orang-orang itu dipekerjakan di Depok itu dari segala wilayah, dari Sumatera, dari Bali, dari Manado, dari Ambon, jadi adalah di Depok dan diberi farm masing-masing gitu. Sejarahnya memang tertulis seperti itu. Iya, seperti itu.